Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara membuka satu ayat dari Injil Matius pasal 22 ayat 14 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, seringkali atas alasan ini kita mengabaikan pemberitaan firman. Atau atas alasan ini, kita tidak mau merespon firman yang diberitakan. Alasan keduanya tentu tidak tepat. Justru karena ada orang pilihan yang telah ditetapkan Allah yang hadir dalam setiap tempat dan sejarah di berbagai etnis yang ada, kita meyakini bahwa upaya kita memberitakan Injil akan ada hasilnya. Bisa hari ini, bisa esok. Yang pasti, apa yang sudah Tuhan berikan, Tuhan akan sediakan sesuai dengan kebutuhannya. Sementara mereka yang menolak dengan sengaja Injil yang diberitakan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat kasihan. Karena sesungguhnya kalau kita orang pilihan, kita akan cepat atau lambat bersegera melalui iman yang dikaruniakan Roh Kudus mempercayai dan mengakui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, yang bukan hanya menebus dosa kita, menghapuskan kesalahan kita, tetapi juga membenarkan diri kita. Sehingga di dalam kesatuan kita dengan kematian Kristus, darah Kristus, nyawanya diberikan untuk menggantikan kita, dan ada pemulihan relasi dengan Tuhan Allah, di mana kita yang memusuhinya, maka pembenaran itu dikaruniakan. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Kita menjadi milik kepunyaan. Kalau mereka-mereka yang menolak itu adalah yang bukan orang pilihan, sekalipun diciptakan oleh Allah yang memilih itu, kita menyadari bahwa ini sulit dipahami. Karena kita mengenal Allah yang menurut kita punya mau, tetapi bukan menurut apa yang ada yang di dalam dirinya. Memang ada yang terpilih. Yang terpilih itu kapan terpilihnya? Sebelum diciptakan, sebelum ada. Berarti itu ada di dalam pikiran Allah, kehendak Allah. Dan itu tidak terganggu oleh situasi sesudahnya dalam karya penciptaan. Ini menggambarkan ketidakmungkinan manusia memahami apa yang dipikirkan Allah di dalam penetapan apa yang dipilih dari sekian banyak yang dipanggil olehnya. Dan tentunya bukan kita menjadi alat ukurnya atau orang lain, tetapi dirinya Allah sendiri. Itulah sebabnya pengajaran mengenai pilihan Allah atas hidup kita tidak mudah kita menemukan contoh atau asosiasinya. Kita lebih mudah menerima dan mengakuinya karena kita dikaruniai iman percaya. Tanpa iman percaya yang dikaruniakan Roh Allah di dalam hati kita, dan tanpa objek dari iman, yaitu mempercayai berita Injil dan mengakui sumber dari iman itu adalah Allah yang menyatakan cinta kasihnya kepada kita melalui Yesus Kristus, anak yang tunggal, maka upaya-upaya manusia yang memang bukan orang pilihan tidak akan mencapai suatu keputusan atau suatu tindakan mempercayai Tuhan. Tetapi bagi mereka yang mungkin sekarang menolak, meniadakan sebuah anugerah yang ajaib ini, cepat atau lambat mereka akan kembali kepada Tuhan Allah. Bukannya memang sulit dimengerti, karena kita menyaksikan beragam banyak orang yang melakukan kejahatan. Bagaimana kita memastikan dari sekian banyak, dari seluruh dunia yang memang berbuat dosa, dan yang diambil, dipilih, dijadikan milik kepunyaannya melalui ketetapannya, itu mengalami kesulitan. Kecuali kita yang sudah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa kita adalah orang percaya, orang pilihan Tuhan. Pengakuan itu pun perlu diuji, baik di dalam pikiran maupun uji di dalam praktek kehidupan. Dengan memberikan hidup untuk hidup kudus, menolong, menyertai, memberikan dampak kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita bergegas untuk menyampaikan berita Injil. Karena bisa jadi di antara orang-orang itu adalah orang pilihan untuk pekerjaan Tuhan di sini dan untuk menikmati Tuhan di sana di bumi yang baru. Kiranya perenungan ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara mengerti dan mendalami arti dari pilihan Tuhan Allah. Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menggumulinya.
Tuhan Yesus memberkati kita.